Pemirsa, kini kita akan lihat seperti apa situasi terkini di titik-titik penyekatan lalu lintas di hari kedua penerapan larangan mudik. Sudah ada rekan-rekan kami di Bitung, Kabupaten Tangerang, ada Ruth Dio, kemudian di Tol Jakarta Cikampek ada Lis Pratiwi, sedangkan di kawasan Pasar Sumber Arta Bekasi ada Marcelina Tumundo. Kita ke Ruth terlebih dulu. Ruth, seperti apa hasil pantauan Anda di Tol Bitung mengarah ke Merak? Ya, Ami, tepat saya berdiri saat ini yaitu di kilometer 25 sudah ada poin untuk pengecekan kendaraan berat ataupun maksud saya transportasi berat seperti truk dan juga untuk mobil pribadi, bus dan juga elf ini memang sudah dibagi ke dua jalur per hari ini, yaitu data dari pukul 9 pagi tadi memang sudah ada 2035 mobil bus ataupun elf yang dialihkan ke jalan arteri dan tidak diperbolehkan untuk melintas ataupun melewati tol Bitung menuju ke arah Merak, Banten, dan juga sudah ada 79 unit bus atau elf yang juga dialihkan menuju ke jalan arteri dan tidak diperbolehkan untuk melintas di tol Bitung menuju ke arah Merak, Banten ini. Memang di lokasi saya berdiri yaitu di titik kilometer 25 sudah dibagi menjadi 4 jalur, di mana yang di sebelah kanan saya ini adalah jalur 3 dan 4, di mana 2 jalur ini adalah jalur khusus untuk kendaraan-kendaraan berat seperti tronton dan juga kendaraan-kendaraan yang mengangkut kapasitas ataupun berat seperti logistik, alat kesehatan dan juga makanan. Dan juga di jalur 1-2 ini memang dikhususkan untuk kendaraan mobil pribadi, bus dan juga elf. Ami. Ya, Ruth, lalu apa tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian yang ada di sana bagi para pengemudi yang melintas di Tol Bitung arah Merak ini ketika mereka melanggar aturan atau larangan mudik? Sejauh ini untuk tindak tegas dari para pengemudi yang melanggar larangan mudik yang sudah diatur oleh Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 ini memang hanya sebatas pengalihan jalur menuju jalur arteri dan juga himbauan. Namun untuk sanksi tegas seperti sanksi denda 100 juta dan juga hukuman 1 tahun penjara ini memang akan diberlakukan pada tanggal 7 Mei. Jadi sekitar tanggal 24 kemarin hingga tanggal 7 Mei mendatang memang sanksi tegas belum diberikan oleh pihak kepolisian, namun sanksi berupa denda 100 juta rupiah akan dikenakan oleh para pengemudi. Sekian, Ami. Ya, terima kasih Ruth. Kemudian kini kita menuju ke Tol Jakarta Cikampek. Di sana ada rekan kami Lis Pratiwi. Lis, hingga saat ini apakah masih banyak kendaraan yang diminta untuk putar balik di kilometer 28 Cikarang Barat? Ya, Ami, hingga saat ini proses pemeriksaan terkait dengan penyekatan larangan mudik di kilometer 28 Tol Jakarta Cikampek masih terus dilakukan. Namun, dari hasil pantauan yang kami lakukan bahwa jumlah penyekatan atau kendaraan yang diminta untuk memutar balik di lokasi ini pada saat malam hari lebih banyak. Sehingga dari pagi tadi hingga siang hari ini jumlahnya sudah jauh lebih berkurang dibandingkan data yang kami terima pada malam tadi. Ada 2 jenis kendaraan yang diperiksa oleh petugas terkait dengan larangan mudik atau penyekatan di titik 28 titik kilometer 28 Tol Jakarta Cikampek ini, yakni kendaraan pribadi dan juga angkutan penumpang. Petugas juga membentuk 3 kanalisasi untuk melakukan pemeriksaan tersebut, yakni bagi kendaraan pribadi, bis besar, dan juga bis kecil. Penyekatan ini dilakukan untuk membatasi jumlah kendaraan yang keluar masuk wilayah Jabodetabek. Sementara itu, ada sejumlah kendaraan lain yang juga mendapatkan pengecualian dari penyekatan ini, seperti kendaraan dinas, mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan juga mobil angkutan logistik. Dan selain di titik kilometer 28, penyekatan di Tol Jakarta Cikampek juga dilakukan di kilometer 47 Karawang Barat yang mengarah ke Jakarta. Ami. Ya, terima kasih Lis. Dan pemirsa, kini kita menuju ke Marcelina Tumundo yang berada di kawasan Pasar Sumber Arta Bekasi. Ya, Marcelina, seperti apa sosialisasi dari petugas di pos penyekatan jika masih ada masyarakat yang nekat untuk melanggar larangan mudik?
Ami, sampai saat ini petugas yang berada di lapangan belum bisa memberikan sanksi secara berat, misalnya pemberian denda kepada masyarakat yang melanggar aturan ataupun larangan mudik ini. Seperti misalnya kita tahu kalau berdasarkan undang-undang kekarantinaan kesehatan misalnya, denda ini bisa diberikan sampai dengan 100 juta rupiah. Tapi berdasarkan pernyataan terakhir yang kami dapatkan dari Kementerian Perhubungan, untuk pemberian denda belum akan diberlakukan setidaknya sampai tanggal 7 Mei mendatang. Sehingga sampai dengan saat ini petugas yang berada di baik itu di titik checkpoint ataupun di tempat titik-titik penyekatan mengawasi aktivitas mudik ini sebatas memberikan sosialisasi ataupun sanksi teguran begitu kepada masyarakat yang memang nampak sedang melakukan perjalanan mudik. Beberapa hal yang diperiksa ataupun dipastikan sebelum petugas yang berada di sini menindak, antara lain adalah memeriksa misalnya jumlah penumpang dalam kendaraan begitu, kemudian muatan ataupun barang-barang yang dibawa oleh masyarakat, dan melihat yang ketiga ini KTP asal dari pengendara yang berada di kendaraan yang sedang diperiksa ini. Dalam hal ini masyarakat memang diharapkan bisa kooperatif untuk memberikan keterangan ataupun memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada petugas supaya nantinya bisa diberikan arahan apabila memang diketahui ingin mudik. Untuk tindakan yang diberikan ini adalah diminta putar balik atau kembali ke titik keberangkatan mereka dan tidak bisa melanjutkan perjalanan mudik. Sampai saat ini atau pada pagi ini, berdasarkan keterangan dari pihak petugas yang berada di titik penyekatan Jalan Sumber Arta Kalimalang ini, sudah ada 3 mobil yang diberikan arahan untuk kembali ke titik keberangkatan awal mereka. Berikut ini pernyataan selengkapnya dari Kapolres Metro Kota Bekasi, Kombes Pol Wijonarko, terkait bagaimana pengawasan mudik di Kota Bekasi. Untuk wilayah Kota Bekasi ada 3 titik penyekatan. Yang pertama di wilayah Bantar Gebang, berbatasan Kota Bekasi dengan Cilengsi, Bogor. Kemudian yang kedua di Medan Satria, berbatasan Kota Bekasi dengan Cakung, Jakarta Timur. Dan yang ketiga di Sumber Arta, Kalimalang, berbatasan Kota Bekasi dengan Jakarta Timur. Untuk pelaksanaan kita menempatkan personil sebanyak 152 unsur kepolisian, kemudian ditambah dari rekan dari TNI, kemudian Pemda, Dishub, dan Satpol PP. Ami, selain 3 titik penyekatan yang berada di Kota Bekasi ini, juga terdapat 34 pos pantau di perbatasan-perbatasan Kota Bekasi dengan kota-kota lainnya. Ini juga dijaga ketat oleh petugas baik itu dari kepolisian, TNI ataupun unsur pemerintah daerah seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Berdasarkan pernyataan dari Kombes Pol Wijonarko tadi, juga total ada sebanyak 232 personil yang berjaga di Kota Bekasi ini. Namun itu tentunya tidak cukup apabila tidak diikuti dengan kesadaran dan juga inisiatif dari masyarakat untuk mengikuti aturan dan juga protokol kesehatan selama menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Demikian, Ami, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih atas laporan Anda, Marcelina Tumundo dari Bekasi, Jawa Barat. Dan sebelumnya juga ada laporan dari Lis Pratiwi di Tol Jakarta Cikampek dan Ruth Dio di Bitung, Kabupaten Tangerang.